Menyapa setiap daripada saudara yang tidak kebetulan juga mengikuti ibadah ini dari live streaming dari Facebook Anugerah Ministries ya. Apapun kondisi saudara, ada beberapa teman yang tadi mengatakan gak bisa datang karena sakit. Kita berdoa biarlah dimanapun saudara berada, firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan bahkan di tempat di mana saudara mungkin hari ini lagi beristirahat atau lagi di jalan, atau bahkan yang di luar negeri, saudara ya, kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu menjaga dan memelihara saudara. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi saudara, ayo haleluya, puji Tuhan, silakan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema khotbah yang akan kami bawakan berjudul Gracious Family. Ya. Nah, kalau Anda mendengarkan suara saya, hari ini suara Ibu ngebas ya. Oh iya, lebih enak ya kedengarannya ya. Puji Tuhan, karena lagi batuk gitu. Nah, saudara, Gracious Family ya. Hari ini memang Family Week, harusnya anak-anak beribadah bersama dengan kita. Tapi karena mereka sedang latihan persiapan untuk Natal, jadi saat ini mereka sedang ada di Kids Church ya, sedang latihan untuk acara Natal nanti dengan guru-gurunya. Oke, tentang Gracious Family. Masih ingatkan bahwa tema khotbah kita bulan November ini adalah tentang nilai kehidupan ya, atau values. Nah, saudara, values itu artinya adalah nilai luhur kehidupan yang kita percayai dan yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa nilai-nilai ini maka hidup kita akan sembarangan. Kalau kita punya nilai-nilai luhur yang kita percayai dan kita terapkan dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan sembarangan. Amin. Lihat kanan kirinya, bilang hidup tidak boleh sembarangan, harus punya values. Amin. Haleluya. Bukan saja cuma hidup itu enggak sembarangan saudara, tetapi kita akan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam perubahan zaman saudara ya. Memang betul kita harus belajar untuk menjadi relevan di dalam kehidupan ini. Tetapi kita tahu saudara bahwa apabila ada hal-hal yang nilai-nilai yang benar yang kita sudah mengerti, kalau ada pengajaran-pengajaran salah atau ada hal-hal yang ada di batas garis abu-abu, saudara, kita akan dengan cepat untuk mengertinya, saudara ya. Sehingga di dalam kehidupan ini, kalau saudara dan saya kita mengajarkan kepada diri kita, ataupun terutama kepada anak-anak kita yang masih sangat belia, ya, maka ini akan memberikan batasan wajar. Karena pada waktu ada batasan maka kita tahu bahwa kalau kita keluar dari batasan itu jangan-jangan nanti ada beberapa hal-hal yang sangat tidak baik akan terjadi pada kehidupan kita. Nah kemudian kita juga perlu untuk mengerti saudara ya, ada expected behavior atau anak-anak kita perlu diajarkan caranya bagaimana mereka harus bertingkah laku. Misalnya ada sopan santun, ya betul nggak ya? Kalau kita adalah orang-orang Indonesia, beberapa nilai-nilai yang sangat luhur daripada bangsa Indonesia adalah misalnya bergotong royong, saling membantu pada waktu ada orang-orang yang susah, betul nggak saudara ya? Terus kemudian bagaimana anak-anak yang lebih kecil harus selalu menghormati orang yang lebih tua, saudara ya? Ini adalah nilai-nilai yang perlu kita ajarkan, perlu diingatkan sehari-hari. Nah sebagai gereja kami pun mau supaya jemaat daripada Anugerah Church kita juga boleh mengerti dan belajar akan nilai-nilai ini. Setiap kehidupan kita punya nilai, oleh karena itu sangat penting sekali untuk kami belajar selama 7 minggu ini saudara, kita belajar tentang apa arti nilai daripada kata-kata anugerah. Slide berikutnya saudara ya, beberapa daripada saudara yang sudah menjadi jemaat tetap seharusnya sudah hafal nih ya, udah ngelontok gitu, katakan ngelontok gitu. Ya, coba lihat satu persatu. Nilai-nilai daripada Anugerah Church yang kami percaya diambil daripada akronim nama anugerah. A adalah available, yang artinya adalah tersedia. Kita sudah jabarkan ini saudara, tersedia artinya kita mau melihat, bahkan membantu bergotong royong. Kita tidak lagi mementingkan diri kita terus saudara ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa itu adalah kesempatan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, never give up, artinya pantang menyerah. Di dalam kehidupan ini kita harus membuat nilai ini menjadi mendarah dan mendaging dalam kehidupan kita. Hidup itu tidak pernah mudah saudara ya. Setiap level dalam kehidupan siapapun kita, anak-anak punya level tantangan anak-anak, kemudian kuliah ada level tantangannya di sana, orang yang sudah bekerja ataupun orang sudah menikah ataupun orang yang sudah senior, masing-masing punya tantangan kehidupan, benar gak saudara ya? Oleh karena itu kita wajib sekali untuk kita tidak boleh atau kita harus pantang menyerah. Yang berikutnya minggu lalu Pastor Debbie sudah mengkhotbahkan tentang useful unique ya. Useful unique ini artinya unik yang berguna. Masing-masing saudara minggu lalu diajarkan bahwa kita masing-masing punya peran dan fungsi yang berbeda-beda. Masing-masing kita adalah diciptakan untuk menjadi unik di mata Tuhan. Kita saling dicinta, kita dicipta dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Dan oleh karena itu kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga kita boleh mendeklarasikan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ada amin gak ya?
Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. G-nya apa saudara? Gracious atau penuh kasih karunia. Ya. Jadi bagaimana kita hidup baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga. Kita itu bisa gracious satu sama yang lain gitu ya. Nah saudara, R-nya apa kalau R-nya? Reliable. Reliable artinya dapat diandalkan. Ini adalah nilai-nilai yang kita percayai dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saudara ya. Cari orang yang dapat diandalkan. Zaman sekarang itu susah sekali saudara. Betul. Tapi kalau kita bisa mempunyai karakter atau nilai yang bagus ini dalam hidup kita. Wow, kita akan sangat dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Ya. Ya. Lalu berikutnya A-nya adalah action oriented. Jadi di gereja ini kita tidak cuma mendengarkan firman, tapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman ya. Karena firman itu kalau cuma dibaca, direnungkan ya kan. Kalau cuma didengarkan ya kan, dikhotbahkan, tapi kalau tidak dilakukan itu tidak punya kuasa saudara. Ya. Firman itu baru punya kuasa ketika kita melakukannya. Ada amin saudara? Adakah pelaku firman di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Kalau yang lagi nonton di Facebook Live boleh kasih jempol sebagai tanda bahwa kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Yang terakhir adalah H ya. H-nya adalah humble atau rendah hati ya. Jadi di gereja kita percaya meskipun kita sudah melakukan semua hal di atas dan kita sudah punya banyak pencapaian, kita mau menjadi orang-orang yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Amin saudara. Haleluya, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat slide berikutnya, gracious. Katakan gracious saudara ya. Saudara, kita tahu bahwa pembelajaran tentang grace atau kasih karunia itu pada hari-hari ini lagi begitu marak ya. Dan tentunya inilah hal yang sangat baik. Kalau kita lihat daripada nama gereja kita, anugerah. Church, anugerah itu adalah kasih karunia atau grace itu sendiri, benar gak ya? Nah oleh karena itu hari ini kita akan belajar dan saya berdoa biarlah nanti saudara juga boleh menangkap tentang bagaimana sih saya mengaplikasikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan baik pribadi saya ataupun di dalam pernikahan ataupun di dalam kehidupan pekerjaan ataupun keluarga saya. Ada amin saudara ya? Nah oleh karena itu tentunya kita perlu melihat kebenaran firman Tuhan karena hidup kita kami percaya bahwa setiap daripada kita harus mengerti dan berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Mari kita lihat dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Satu ayat saja dan ini sangat pendek sekali. Saya mengharapkan ini bisa menjadi satu ayat hafalan yang kelihatannya begitu simpel tetapi artinya sangat begitu dalam. Siap saudara ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. Gak usah terburu-buru saudara. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita ulang saudara ya, ini simpel banget ya. 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah saudara ini menarik banget karena di ayat Kejadian 6 ayat 8 ini kita melihat bahwa inilah rupanya titik awal di mana kata-kata kasih karunia atau grace itu pertama kali ditulis dalam Alkitab kita. Ya, ada satu prinsip kebenaran di dalam Alkitab, yaitu yang namanya the first mention. Kalau pertama kali di-mention atau disebutkan di dalam Alkitab, berarti itu artinya sangat penting sekali. Nah kalau saudara pernah membaca di dalam kitab Kejadian, kitab Kejadian ini adalah salah satu kitab yang sangat menarik sekali karena menceritakan bagaimana bumi dan semua gugusan daripada jagat raya, bulan bintang, binatang yang merayap di bumi, di atas laut dan bahkan di bawah laut ataupun yang ada di udara ini diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana saudara dan saya manusia diciptakan oleh Tuhan dan kita diberikan suatu mandat yang luar biasa, betul enggak ya? Nah rupanya setelah itu saudara kita tahu bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Nah saudara akibat jatuh di dalam dosa inilah yang membuat keberpisaan antara Tuhan dengan manusia. Manusia nggak bisa lagi seenaknya mendekat kepada Tuhan karena ada satu gap, ada satu jurang yang menganga dan kita nggak bisa seenak sendiri untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Betul nggak ya? Dan kemudian kita tahu akibat dosa bukan cuma saja maut, tetapi semakin lama itu dosa itu semakin menggila, saudara ya.
dosa semakin menakutkan, dan bahkan kalau kita lihat ini termanifestasi sampai dengan hari ini, ada banyak sekali orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Pada zaman itu aja saudara ya, mereka kawin dan mengawinkan seperti kata Alkitab pada zaman Nuh saudara, mereka berpesta pora dengan luar biasa saudara, sehingga akhirnya waktu itu ada satu kata-kata, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Nah, ada satu hal yang Tuhan mau lakukan, dan saya percaya kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan selalu mencari ada sosok yang akan diberikan kasih karunia, yaitu orang-orang yang dianggap benar oleh firman Tuhan. Saudara, Nuh adalah orang yang sangat luar biasa karena Nuh ini mendapatkan kasih karunia. Katakan kasih karunia. Kasih karunia. Nah, kita lihat slide berikutnya, kata-kata kasih karunia ini dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya yaitu disebut hen. Saudara, katakan hen. Nah, nanti kalau saudara ingin tertarik lebih dalam untuk belajar tentang bahasa Ibrani, biasanya setelah kebaktian Profesor Kus Jayanto akan mengajarkan kepada kita untuk belajar bahasa Ibrani, saudara ya. Nah, saudara, ini menarik banget karena kata-kata kasih karunia atau hen ini nggak kebetulan karena nama marga kami adalah Hendrata, saudara ya. Nah, kalau dilihat tulisan pinyin-nya saudara ya adalah cen, itu artinya tan gitu. Jadi nggak kebetulan mama saya marganya juga Tan, saudara ya. Jadi ini keluarga yang penuh kasih karunia, saudara, betul nggak ya? Di dalam kehidupan kita perlu kasih karunia Tuhan, karena tanpa kasih karunia Tuhan kita nggak pernah bisa akan hidup satu hari lagi di dalam berkat Tuhan, betul nggak ya? Nah, saudara, satu hal saya nggak tuliskan di sana, nama Nuh ini adalah kebalikan daripada, kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah kebalikan daripada Hen. Jadi Nuh ini adalah orang yang luar biasa banget karena mulai dari sejak dia dilahirkan, saudara, Tuhan sudah mendestinasikan bahwa orang ini akan Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Ada satu kabar gembira yang saya mau beritakan kepada saudara dan saya sekalian pada hari ini. Tahu nggak saudara bahwa nama Bapak Ibu sekalian, siapapun namamu, walaupun kedengarannya aneh banget dan mungkin waktu kecil sering dibully oleh teman-teman saudara, bahwa Tuhan yang menetapkan nama saudara. Ada amin ya. Coba tepuk dada saudara, katakan nama saya ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Coba bilang sama istri, suami atau tetangga kiri kanan saudara, katakan namamu juga ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan menetapkan nama kita, berarti Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan saudara. Walaupun saat ini belum tampak, walaupun saat ini hidupmu masih sederhana sekali, walaupun hidupmu sekarang lagi banyak masalah dan ujung pangkalnya nggak kelihatan, percayalah bahwa Tuhanlah yang akan berdaulat. Semakin banyak tantangan kehidupan saudara, firman Tuhan berkata semakin besar kasih karunia Tuhan akan ditunjukkan, ditampakkan, dipancarkan melalui kehidupan saudara. Siapapun engkau yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita mempelajari kehidupan Nuh ini memang menarik ya. Bagaimana dia hidup di dalam zaman yang penuh dengan kegelapan. Ya. Nah, itu sama banget dengan keadaan kita hari ini. Benar nggak sih kalau dunia ini tambah lama tambah jahat? Berasa apa enggak saudara ya? Bagaimana manusia di akhir zaman ini sudah kehilangan kasih. Kasih mereka menjadi dingin ya kan. Sama orang tua sendiri aja udah nggak peduli gitu kan saudara. Banyak sekali orang tua yang ketika sudah jompo kemudian mengeluh kesahkan bagaimana anak-anaknya tidak peduli sama mereka gitu saudara. Nah, kita tidak mau hal-hal yang seperti itu terjadi di dalam keluarga kita. Amin saudara ya. Nah, jadi kita lihat dunia itu penuh dengan kegelapan dan selalu ada yang namanya tarik menarik antara gelap dengan terang, antara value yang benar, nilai yang benar dengan nilai yang tidak benar. Itu selalu bertarik-tarikan ya kan. Jiwa kita kejepit di tengah. Ingat gak saudara ya? Nah, demikian pula pada zaman Nuh. Tapi tahukah saudara bahwa ketika Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, itu artinya apa? Tuhan memulai ulang, Tuhan meribut, ada amin saudara, itu kalau istilah komputer saudara ya, diribut ulang saudara ya melalui kehidupan Nuh. Ada amin. Ya. Nah, untuk itu saudara kita harus selalu rajin membangun bahtera. Ini berbicara bisa juga tentang mesbah keluarga di dalam keluarga kita. Yes. Pastikan kita setiap hari itu ada fellowship yang indah dalam keluarga kita, baik suami, istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ada amin saudara ya. Supaya kita terselamatkan apabila kita mempunyai bahtera dalam keluarga kita ya. Amin saudara. Nah, kalau kita bicara tentang kasih karunia, ini lebih lanjut kita belajar. Kasih karunia itu bahasa Ibraninya apa tadi? Hen.
Jadi kalau saudara punya nama ada hen-hennya, ya ketahuilah itu mengandung kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, kalau dalam bahasa Grikanya atau Yunaninya itu adalah karisa. Anaknya Pak Kus itu namanya kasih karunia, saudara, ya. Karis ya saudara. Nah saudara, jadi kasih karunia atau hen atau karis ini saudara, artinya kalau dibuka dalam kamus adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tapi malah diberikan untuk kita. Saudara, kita harus tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, itu kita terpisahkan dari Tuhan. Kita tidak punya hubungan yang manis lagi dengan Tuhan. Saudara, dulu sebelum manusia jatuh dalam Tuhan itu dikasih pagar perlindungan di sekitar manusia, ya. Tetapi karena dosa, pagar perlindungan itu rusak, saudara, ya. Pagar perlindungannya sudah dihancurkan oleh iblis, saudara. Nah karena itu kita sekarang itu mau balik lagi. Karena sekarang kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin, saudara. Amen. Siapa umat tebusan di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, karena kita adalah umat tebusan, kita harus balik kepada identitas asli kita. Bahwa sebenarnya ada perlindungan Tuhan yang melindungi kita bagaikan pagar di sekeliling kita. Yang percaya katakan amin. Dan pagar itu, pagar perlindungan itu tidak bisa dirusakkan oleh iblis. Yang percaya katakan amin. Amin. Kerap kali saudara, kita mungkin berpikir bahwa saya udah kerja keras. Dan apa yang saya punya ini adalah hasil kerja keras saya. Saudara, kata-kata itu saya nggak bisa patahkan begitu saja karena banyak daripada Anda mungkin sudah kerja keras benar-benar saudara. Tetapi kalau mau dipikir-pikir, benar nggak sih saudara adalah orang yang layak untuk mendapatkan posisi di mana saudara hari ini berada? Kalau saudara mau lihat, diukur-ukur saudara, ditimbang-timbang antara perbuatan baik saudara dan perbuatan tidak baik saudara. Kok saya percaya bahwa pasti akan lebih banyak tidak baiknya. Betul enggak? Saudara, saya tidak berkata bahwa Anda pernah membunuh orang atau Anda pernah memperkosa atau korupsi atau mungkin nge-hack komputer orang sampai jebol gitu saudara ya. Enggak mesti berkata seperti itu, tetapi ada satu muatan dosa yang sudah menjadi bibit dibawa di dalam kehidupan kita. Jadi dosa ini bukan saja memisahkan tetapi menjadi satu beban yang sangat berat. Dan dosa ini bukan karena tingkah laku kita tetapi karena sudah diwariskan. Sesuatu yang diwariskan kita nggak bisa cuman melepaskan yang begitu saja. Betul nggak ya saudara ya. Nah oleh karena itu saudara, pada waktu kita berbicara tentang grace, lihat berikutnya saudara. Grace is lifetime learning. Tadi yang saya katakan saudara bahwa di banyak gereja atau di zaman ini, di musim ini, saya suka sekali pada waktu mengerti ada banyak gereja yang sedang berbicara tentang grace. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat esensi karena grace itu berpusat kepada Injil Kristus, betul nggak? Ya. Nah oleh karena itu pesan saya kepada jemaat di Anugerah Church, pada waktu kita mau mengerti tentang grace ini, kita harus mengerti Injil Kristusnya ini. Saudara harus mau membaca Alkitab, terutama mengerti, saudara ya, bahwa apa yang tertulis di dalam 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, saudara harus mengerti ini, bukan menghafal saudara ya. Alkitab nggak perlu dihafal, tetapi dimengerti. Bolehlah kalau misalnya memang mau dibuat ayat hafalan untuk anak-anak kita yang lebih kecil untuk mengerti dan itu akan membentuk otak berpikir mereka, itu bagus banget. Tetapi bukan menghafalnya bukan suatu esensi, tetapi mengerti, menghidupi dan melakukannya itu adalah esensinya. Ada amin nggak? Nah mengerti Injil ini bisa juga pada waktu saudara tadi Pastor Debbie sudah mengatakan untuk mengadakan family, mesbah keluarga, saat teduh. Dan gak bisa dipungkiri bahwa saudara perlu datang ke gereja. Betul gak ya saudara ya? Karena pada waktu kita datang ke gereja ada satu ayat yang mengatakan jangan jauhkan dirimu daripada apa saudara? Ibadah, persekutuan orang-orang benar. Karena di tempat ini, di gereja-gereja seperti ini saudara, kita mendengarkan ada satu kesaksian, orang saling dikuatkan, kita bisa saling mendoakan, ada FaceTime atau tatap muka saudara ya. Nah kalau memang tidak bisa, saudara baru melihat atau mengikuti ibadah melalui live streaming, itu bagus banget. Betul enggak? Nah jangan lupa pula untuk saudara di gereja ini kita mesti terserap dalam komsel atau sel group saudara. Coba belajar untuk mengatur waktu, di mana saudara bisa mulai mengerti untuk available atau mencari kenapa sih saya itu perlu datang ke komsel, perlu terlibat dalam suatu komsel. Karena di gereja ini saudara, kalau saudara terlibat di komsel, saudara akan diberikan kesempatan untuk berbicara.
Saudara diberikan kesempatan untuk bertanya. Saudara diberikan pengertian atau mempunyai kesempatan untuk dilayani bahkan. Kami sebagai gereja akan lebih mengerti melalui teman-teman yang ada di Komsel bagaimana kondisi saudara. Saudara boleh bertanya tentang apa yang dikhotbahkan. Saudara boleh memberikan kesaksian sehingga dengan cara seperti itu ada satu interaksi. Ada satu hal lagi yang saya mau ingatkan kepada saudara bahwa di gereja ini pula kami mempunyai satu program yang namanya CEO Talk. Bisa dikeluarkan enggak? Minta tolong ya. Hari Kamis nanti saudara pada tanggal 28 November jangan lupa. Saudara terutama yang lagi terlibat atau hidup sebagai profesional atau pengusaha. Saudara perlu untuk datang di acara ini namanya CEO Talk. Ada pengumumannya tolong? CEO Talk ini adalah forum marketplace yang kami bina saudara. Dan salah satu pembicaranya itu nanti bernama Bapak Gunawan Santoso. Beliau bukan seorang pendeta. Beliau adalah seorang majelis sebuah gereja, tetapi yang menarik dan keren sekali adalah dia adalah pelaku profesional, seorang banker yang sangat, saya percaya sangat ternama sekali. Direktur Treasury dari Panin Bank, sebuah bank yang cukup besar, yang cukup berperan di negeri ini saudara, dan saya percaya beliau yang memanage triliunan portfolio daripada bank ini. Nah alangkah luar biasanya kalau kita bisa belajar daripada orang-orang seperti ini saudara ya. Kita bisa mengerti bagaimana sih grace atau kasih karunia Tuhan itu bisa saya lakukan, saya aplikasikan di dalam bisnis saya. Bagaimana saya bisa mengerti ini dan bagaimana kita bisa diberikan kesempatan untuk bertanya, kita diekspos dengan cara seperti itu. Sehingga saudara dengan cara seperti itu grace yang merupakan lifetime learning itu akan bisa kita hidupi dan mendarah daging bagi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara kalau kita bicara kasih karunia ya, itu juga bisa diartikan kekayaan Allah Bapa yang dapat kita nikmati dengan harga yang harus ditanggung dan dibayar oleh Kristus. Kita yang berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus yang menanggungnya dan membayarnya di atas kayu salib. Amin saudara. Ya. Sehingga kita kemudian menjadi bebas. Kita tidak perlu lagi menanggung kutuk-kutuk yang dihasilkan dari dosa yang pernah kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang tua kita, yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Yes. Ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan bahwa Dialah Raja, Juru Selamat dalam hidup kita, maka saudara tahu apa yang terjadi? Semuanya lunas dibayar. Amen. Tidak ada kutuk lagi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amen. Bahkan sekarang kita diberikan warisan saudara, kita mewarisi berkat keturunan. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan kutuk keturunan lagi. Untuk orang percaya kita mewarisi berkat keturunan. Amin saudara. Ya. Nah ini cerita yang menarik bagaimana kemarin ya baru saja saudara kemarin sore kami mengadakan baptisan untuk yang pertama kalinya di Anugerah Church. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Ada 5 jiwa yang dibaptis. Ini ada video klip singkatnya. Kita saksikan yang satu ini. Oke. Ya puji Tuhan, hari ini persis pada tanggal 23 November 2019 adalah suatu hari yang sangat bersejarah buat Anugerah Church. Karena tepat pada hari ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk membaptis 5 jiwa bagi Tuhan ya. Ada keluarga Ibu Lina, ada Nosa, ada Josephine, ada Gilbert, dan Ibu Lina tentunya juga bersama dengan ada satu orang teman namanya Radek dari Czechoslovakia. Suatu kesempatan yang baik dan hari ini saya sebagai lead pastor, Pastor Daniel Hendrata mendapatkan kehormatan untuk boleh membaptis pertama. Nah ini saya berdoa biarlah nanti jemaat-jemaat yang lain yang memang belum dibaptis, terutama yang belum dibaptis Islam, kalian juga akan nanti di waktu-waktu depan akan mendapatkan kesempatan yang sama juga untuk dibaptis. Oke, puji nama Tuhan, segala kemuliaan tentunya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Nah, ini orang-orangnya yang kemarin dibaptis pakai kaos Kumi Ori, artinya arise and shine. Amin saudara ya. Jadi ketika dibaptis kemarin sudah ada kelasnya ya. Ketika ditenggelamkan dalam air itu artinya semua dosa kita dikuburkan bersama dengan kematian Yesus. Ada amin saudara. Lalu ketika kita diangkat kita dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Yesus. Jadi sekarang punya hidup yang baru. Karena itu Kumi Ori, ada amin saudara. Bangkit amen. Dan bersinarlah, amin saudara ya. Puji Tuhan. Nah ini boleh dilihat lagi foto-fotonya. Ya ini Radek Brečka. Ya, nggak tahu deh bagaimana bacanya ya. Orang Czechoslovakia saudara ya. Kemudian yang kedua
Nah, ini Ibu Lina ya. Dan anak-anaknya ya, ada Nosa, lalu ada Gilbert dan ada Josephine. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Puji Tuhan, saudara ya. Kita percaya bahwa pada waktu kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, yang kita lakukan bukan untuk cari reward. Karena reward itu sudah diberikan buat kita. Saudara, pada waktu kita menjadi anak Tuhan, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, bukan cuman sebagai levelnya cuman jemaat biasa. Saudara datang ke gereja bukan lagi cari berkat. Saudara datang ke gereja atau melakukan firman Tuhan bukan supaya lagi diselamatkan. Tetapi kita meresponi semua kebaikan Tuhan ini saudara ya. Kita beribadah, kita bekerja, kita melayani Tuhan karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih karunia Tuhan yang sangat besar buat kita. Ada amin? Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat kita. Buat Tuhan kita saudara. Amin. Nah kita belajar tentang gracious family sekarang. Saya mau tanya berapa banyak di dalam kehidupan saudara yang pada musim-musim ini lagi menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan kehidupan. Siapa yang berani jujur? Saya yakin setiap orang di setiap musim pasti ada tantangan yang berbeda-beda. Saya tidak berkata bahwa hari ini saudara lagi hutangnya miliaran gak bisa bayar. Atau misalnya keluarga saudara berantakan. Ini enggak, it's not just about that saudara ya. Tetapi kita harus mengerti dalam kehidupan kita selalu ada tantangan. Dan bahkan tantangan sekecil apapun. Kadang-kadang ada sebuah peribahasa yang juga berkata bahwa kita tuh jatuh bukan karena batu yang gede, tetapi karena kulit pisang atau karena pasir, saudara ya. Nah oleh karena itu kita mesti mengerti bahwa setiap masalah, terutama hari ini kalau kita bicara tentang skupnya family atau keluarga, hal kecil bisa jadi masalah besar. Bisa nggak? Pernah nggak? Salah mengerti apa yang istri mau lakukan atau katakan, kita sebagai suami sakit hati. Atau sebaliknya. Betul nggak? Pernah nggak seperti itu? Siapa yang pernah? Ayo, saya pernah saudara ya. Dan ini gampang sekali terjadi clash, gesekan. Nah saudara makanya hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita menerapkan tentang kasih karunia itu. Atau kalau misalnya orang tua anak, nanti juga misalnya kakak adik atau keluarga atau misalnya the never ending battle. Saudara tahu apa itu? Mertua menantu. Ya, puji Tuhan. Never ending battle nih saudara. Nah saudara kita lihat poin yang pertama. Tahukah Anda bahwa setiap masalah atau krisis yang saudara hadapi sebenarnya itu adalah suatu kesempatan. Katakan masalahku. Masalahku. Dapat menjadi kesempatan. Dapat menjadi kesempatan. Jadi ini diperlukan satu cara pandang. Nah cara pandang kami sudah ngajarin nih saudara. Cara pandang itu ditentukan oleh nilai yang terkandung dalam kehidupan saudara. Nah saya tidak tahu bagaimana orang tuamu mendidik saudara, saya yakin orang tua saudara juga sudah berusaha memberikan yang terbaik. Saya tidak tahu saudara bersekolah di mana, tetapi kita tahu saudara bahwa semua yang kita terima dari lingkungan kita mulai dari kita kecil, tempat kita bekerja, kita sekolah, bahkan kita bergereja, ini memiliki peran yang sangat penting yang membentuk nilai-nilai dan ini membuat cara pandang kita itu terbentuk, betul nggak? Nah oleh karena itu saudara belajarlah mulai dari hari ini untuk belajar untuk selalu melihat segala sesuatu, segala keterpurukan, masalah yang sangat berat sekalipun. Belajarlah untuk melihat hal positifnya apa. Kalau kita bisa mengerti dan mau berani untuk berkaca kepada kebenaran firman Tuhan. Dan berani bahwa mengaminkan Roma 8:28 yang berkata bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan walaupun kebaikan itu belum kelihatan sekalipun. Maka saya percaya krisismu atau masalahmu itu menjadi satu kesempatan yang sangat baik untuk apa saudara? Ya kita lihat berikutnya kesempatan kalau kita lihat dari segi keluarga, kesempatan kita bisa lebih dekat kepada anggota keluarga kita atau kita malah lebih jauh dari mereka. As simple as that. Sama saudara, when life gets very hard, you can have this as an opportunity untuk saudara bisa merasa engkau bisa lebih dekat percaya kepada Tuhan atau engkau menjauh dari Tuhan. Ini pilihan, betul nggak ya? Tetapi gunakan kesempatan hari ini saudara di tengah-tengah pertarungan saudara terutama hubungan suami istri yang kerap kali saudara kita clash karena masalah-masalah yang simple. Gunakan itu menjadi suatu kesempatan untuk kita akhirnya menyadari bahwa dia nggak sempurna, saya juga nggak sempurna. Tetapi kita masih punya satu tujuan yang sama. Kita masih disempurnakan dan belajar menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga kita bukan cuma saling menerima, tetapi kita bisa saling mendorong untuk maju.
Ada amin nggak? Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, boleh lihat kanan kirinya tanya, lagi ada masalah ya. Kesempatan buat lebih dekat sama Amen. Tuhan gitu saudara Haleluya. ya. Amin. Nah saudara, saya mau tunjukkan satu foto yang berikut ini. Ini foto diambil beberapa minggu yang lalu pas Komsel hari Selasa. Ya, pas dalam seminggu itu ada anggota Komsel Selasa yang ulang tahun 2 orang. Jadi sebagai ibu Komsel yang baik ya kan, saya membuatkan kue buat anggota Komsel saya. Boleh ditunjukkan fotonya? Nah, ini kreasi terbaru saya yang saya beri nama apa? Cake in a jar. Ya, cake in the jar. Cantik nggak saudara? Ya, wow, ini kreasi terbaru yang kreatif gitu saudara. Ini ya. sih cuman makanan ringan di Komsel Selasa, saudara. Waduh. Ya, berarti Komsel Minggu harus berkreasi nih buktinya. Ada dikasih lilin ya kan, ada tulisan happy birthday-nya ya. Jadi cake-nya itu dimasukkan ke dalam toples, lalu kita kasih pita, lalu pitanya diserut-serut biar cantik. Cantik apa enggak coba? Siapa yang mau dapat cake in the jar seperti ini? Ayo, siapa yang nanti kira-kira at least pada waktu ulang tahun mau? Ayo, angkat tangan, yuk. Cek. Nggak bisa juga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, ya cantik apa enggak cake-nya? Dan menurut pengakuan mereka yang makan malam hari itu, enggak ada satupun yang bilang enggak enak. Semuanya bilang enak katanya gitu ya. Pokoknya kalau kreasi Debbie's Kitchen itu cuma 2 komentarnya. Enak atau enak sekali gitu. Wah. Atau, ini kok mati-mati ya? Atau, cek. Atau enak bats, itu bahasa anak milenial. Enak bats itu apa, tahu enggak? Enak banget, tapi disingkat karena males ngomong panjang-panjang. Jadi enak bats gitu saudara ya. Nah, boleh ditunjukkan foto berikutnya? Ya, inilah gambar foto wajah-wajah yang sudah menikmati cake malam hari itu. Mana suaranya? Loh, cuman dikit. Mana suaranya yang makan cake malam hari itu? Enak apa enggak? Enak apa enggak cake-nya? Halo? Cek. Ya, waktu itu yang ulang tahun itu Christine ya dengan Pak Jonathan Tan. Nah, saudara, tapi tahu nggak? Hari ini saya mau buka satu rahasia dapur Debbie's Kitchen. Malam itu semua orang bilang kuenya enak Bu. Bahkan di story-story di IG saudara ya, di komen-komentarin banyak orang. Banyak yang ngiri pengen dibuatin roti sama ibu gembalanya gitu kan saudara ya. Banyak yang komentar pokoknya enak banget katanya saudara. Tapi saya mau buka satu rahasia. Sebenarnya itu adalah produk gagal. Foto berikutnya. Saya itu maunya bikin cake yang utuh bulat seperti waktu Joshua ulang tahun kemarin ya. Tapi saya nggak tahu apakah karena saya salah memproses waktu baking, waktu mixing gitu saudara ya. Dan ada kesalahan juga karena saya pakai loyang bulatnya itu yang bongkar pasang. Sedangkan ini adonannya itu sangat liquid, sangat cair. Jadi ketika saya masukkan ke loyang yang bongkar pasang itu yang berhasil kalau buat cheesecake, buat ini padahal ini ya Baileys chocolate cake loh saudara. Dikasih Baileys dalamnya enak banget. Itu saudara bisa lihat nggak? Dia lele keluar kemana-mana gitu. Yang di loyang bundar saudara ya. Maka kemudian saya cepet-cepet keluarkan dari oven saudara ya. Lalu saya harus cepet-cepet nih sebagai koki ya. Harus cepat untuk berpikir kalau ada kesalahan di dapur harus segera ditutup kesalahannya. Maka saya rubah ke loyang yang kotak. Karena itu di foto kanan saudara bisa lihat ya. Tapi karena dia udah keluar masuk dari oven ya kan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika jadi cake-nya itu loh pecah. Bisa lihat nggak itu foto di sebelah kanan yang di atas nampan merah. Pecah jadi 3 saudara. Gimana mau bikin cake yang utuh kalau belum mulai aja udah pecah jadi 3 ya kan saudara. Nah jadi ada kesalahan yang terjadi di dapur. Saya tuh stres langsung saudara. Sudah jam 10 malam saya nggak mungkin bikin lagi udah capek gitu kan saudara. Langsung saya kontak ini asisten saya yang paling bisa dipercaya ini Bene saudara ya. Ben besok cepetan. Ya, kita harus rubah ini. Gimana? Harus ada plan B-nya. Apa yang mau dirubah? Kita mau bake ulang atau kita mau menggunakan ini? Saya sih coba, ya kan dari pecahannya itu remahannya saya coba. Enak banget, enak banget
gitu kan saudara. Sayang kalau dibuang gitu kan ya. Nah karena enak banget itu tadi, jadi saya memutuskan ayo coba berkreasi, diapain ini cake. Pilihannya mau dipotong kecil-kecil kotak-kotak terus baru dihias, atau kita masukkan ke dalam toples. Dan saya milih memasukkannya ke dalam toples. Saudara, ini pelajaran buat kita semua. Ketika semua orang makan malam hari itu dan semua orang puas dan semua orang bilang enak. Saya bahagia, tapi dalam hati Tuhan mengingatkan kepada saya, ingat itu produk gagal. Kalau kamu saja bisa membuat produk gagal menjadi bagus dan indah dan enak untuk dimakan. Apalagi aku. Apalagi Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Seringkali orang itu ngiri melihat kehidupan orang lain. Yang enak, yang manis, yang berhasil ya kan. Ya, seringkali kita hanya melihat ketika cake ini sudah masuk ke dalam jar. Coba ditunjukkan lagi produk jadinya ya. Seringkali orang akan ngiri gitu karena bagus dan enak ya kan. Wah hidup dia bagaikan fairy tale, hidupnya kayak dongeng gitu kan. Kenapa hidup saya kayak gini gitu kan. Tapi kita tidak pernah mengerti ceritanya ketika orang itu masih dalam proses. Ketika dia masih produk gagal. Ketika Yesus masih berusaha untuk mengubah hidupnya dari yang berantakan menjadi tidak berantakan. Ada amin saudara. Ya, jadi kalau hari ini engkau merasa hidupmu masih berantakan, kalau kau merasa engkau ini produk gagal, pernah jatuh dalam dosa, sekarang nggak dipercaya orang lagi, congratulations, Anda masih dalam proses menuju menjadi masterpiece seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Lihat kanan kirinya bilang masih dalam proses gitu ya. Bilang dong, OTW, OTW gitu ya. Aku belum dimasukkan dalam toples ya. Masih remuk kuenya, tapi nanti pasti jadi bagus gitu loh. Amin saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, haleluya. Saudara makanya pada waktu kita lagi punya masalah, jangan cuman saudara mengunci diri. Jangan cuman saudara kemudian menutup diri dan gak mau ketemu orang. Saudara kemudian merasa bahwa engkau adalah orang yang paling patut dikasihani. Ini yang iblis selalu berusaha untuk coba untuk membuat saudara menjadi kalut, menjadi galau, menjadi kemudian bahkan mengkutuki diri saudara sendiri. Jangan pernah mau untuk mengkutuki masa depanmu. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat masa depan saudara. Jangan pernah mengkutuki keluargamu. Karena saudara tidak mati buat mereka. Walaupun saudara adalah seorang mama sekalipun jangan pernah merasa saudara berhak untuk mengkutuki anak-anakmu. Karena engkau cuman dipakai Tuhan untuk anak-anakmu bisa lahir melalui saudara. Ya, anak-anak adalah titipan daripada Tuhan dan bahkan saya sebagai seorang papa sekalipun memang betul saudara sebagai seorang papa kita adalah breadwinner, kita yang cari nafkah tetapi kita enggak punya hak untuk mengkutuki anak kita. Yang percaya katakan amin. Nah sehingga pada waktu kita berbicara tentang gracious family, kita lihat slide berikutnya. Kalau misalnya kita lagi punya masalah, istri kita lagi bermasalah, anak kita lagi datang berkeluh kesah dengan kita, saudara. Tahu nggak saudara bahwa saudara punya pilihan? Ada amin nggak? Ya, pilihannya apa saudara? Pilihlah untuk banyak mendengar dan untuk mengerti masalah mereka dengan baik. Jadi mendengar itu bukan nanti saudara supaya mau nyerang mereka, tetapi belajarlah untuk mendengar, untuk mengerti. Nangkep enggak? Ya. Perlu kejelian dan perlu skill untuk kita mendengar supaya kita menganalisa, saudara ya. Mendengar, menganalisa itu saudara kadang-kadang perlu bertanya beberapa poin kepada mereka, saudara ya. Supaya ada fakta-fakta yang terjadi itu keluar, saudara ya. Selalu ingat kadang-kadang pada waktu orang menceritakan kepada kita, mereka tidak pernah mau disalahkan. Tetapi saudara kita harus mau lihat, coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Supaya kita bisa mempunyai telinga konselor saudara ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kita cepat apa saudara? Marah. Tetapi biarlah kita cepat untuk apa saudara? Mendengar. Coba lihat kiri kanan, katakan, saya mau belajar untuk mendengarkan kamu. Lebih banyak, ayo coba ngomong saudara ya. Kalau kita mempunyai keberanian untuk belajar untuk mendengarkan pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita. Maka saudara saya percaya malah kita akan punya opsi yang lebih banyak untuk mengerti masalah mereka apa dan bagaimana kita bisa menjadi jawaban buat mereka.
Nah yang kedua berikutnya, jangan cepat marah dan menghakimi. Karena kalau kita belum gak mau dengar, belum kita langsung lompat kepada konklusi, akhirnya kita ngamuk saudara. Sudah dikasih tahu berkali-kali, kamu gak berubah. Nah itu kalau kita udah berkata bahwa kamu gak berubah, itu berarti kita sudah menjadi hakim agung. Padahal apa saudara? Saudara dan saya, kita bukan orang yang sempurna. Ada orang sempurna di sini? Kita tidak ada satupun yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Kristus Yesus saja. Maka saudara pada waktu kita menghadapi pasangan hidup kita yang susah banget berubah. Yang kadang-kadang kita melihat, mungkin suami melihat istri ini bawel banget gitu ya. Istri ngelihat suami ini kepala batu, gak mau berubah gitu ya. Nah saudara kita coba belajar untuk mengerti bagaimana cara pandang Tuhan terhadap kehidupan mereka. Supaya kita bisa menjadi alat yang Tuhan bisa pakai. Memiliki cara pandang yang penuh kasih karunia. Penuh kasih karunia itu gak cuma nerima loh. Halo saudara dengerin baik-baik ya. Saya tahu di sini Family Week anak-anak lagi ada suara di sini sana anak-anak kecil jalan-jalan, tapi ini indahnya Family Week saudara. Ya ini tantangan buat orang tua untuk tetap fokus kepada firman Tuhan selagi anak-anak saudara ada dalam ruangan ini ya. Puji Tuhan, amin saudara ya. Saudara dengar baik-baik. Penuh kasih karunia atau graceful itu tidak cuman saudara terpaksa nerimo. Ya. Tetapi saudara, orang berempati itu artinya saya terima kekurangan kamu, tetapi saya mau Tuhan pakai saya untuk membangun ulang kamu. Itu grace. Saudara, kita gak cuma nerima suami selingkuh diterima terus saudara ya. Suami malas-malasan gak mau kerja diterima terus. Enggak masalah seperti itu. Tetapi coba berdoa, bicara sama Tuhan, bicara sama suamimu. Bagaimana supaya suamimu itu masalahnya apa sih? Atau istri yang kira-kira marah terus, bawel terus, saudara kira-kira mengertilah kegalauan hatinya itu apa saudara. Ya. Sehingga dengan cara seperti itu kita menjadi orang-orang yang selalu graceful dan kita akan bisa memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Belajar sesuatu, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Sadarilah saudara bahwa kita itu selalu punya opsi dalam hidup ini ya. Mau kita memandangnya secara negatif atau mau memandangnya secara positif itu tergantung dari opsi apa yang kita ambil ya. Nah saudara, musuh itu selalu mau mepet kita terus ya kan, pepet terus gitu kan zaman sekarang saudara ya. Agar kita itu kalut dan galau gitu saudara ya. Nah tapi ketahuilah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyerah akan kita. Yes. Karena itu kita juga jangan menyerah, ada amin saudara. Kesulitan apapun yang kita hadapi hari ini, masalah apapun, sebesar apapun yang kita hadapi dalam keluarga kita hari ini, jangan pernah menyerah, ada amin saudara. Amin. Ya, never give up saudara, karena Tuhan Yesus belum selesai untuk membentuk kita ataupun keluarga kita. Jadi menjadi gracious family ini adalah hal-hal yang patut untuk kita lakukan ya. Antara hubungan suami istri menerima kembali, mencintainya kembali, siapapun kalau sudah jatuh dalam dosa bahkan dalam kehancuran sekalipun ya. Karena Tuhan mau ada pemulihan dalam keluarga kita, bukan berakhir dalam perceraian. Amin saudara. Amen. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dalam hubungan saudara, jangan biarkan uang atau salah paham atau apapun juga menghancurkan yang namanya tali persaudaraan. Ada amin saudara. Betul. Ya. Karena ini penting untuk dijaga silaturahmi antar saudara. Jangan bersaudaraan tapi kayak orang gak peduli. Terserahlah kamu hidup dengan hidupmu sendiri, aku hidup dengan hidupku sendiri. Aku gak minta kamu makan, kamu gak minta aku makan, ya kan? Gak boleh seperti itu. Tapi kalau kita punya kasih Kristus, kalau keluarga kita adalah keluarga yang gracious, maka kita akan selalu mencoba untuk berhubungan saudara, untuk bersilaturahmi, amin. Kalaupun tinggal di kota yang berbeda, bisa telepon, bisa kirim WhatsApp, apalagi zaman sekarang itu komunikasi sudah dibikin menjadi gampang. Supaya tidak putus yang namanya tali persaudaraan. Ya. Kalau hubungan orang tua dengan anak, ya kan, harus diingat apapun yang terjadi tidak ada yang namanya bekas anak. Tidak ada yang namanya bekas orang tua, ada amin saudara. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua. Kalau pacaran putus, nah itu bisa jadi mantan pacar. Kalau orang married cerai, itu bisa jadi mantan istri, mantan suami. Tapi tidak ada yang namanya mantan anak, mantan bapak, mantan ibu. Gak ada saudara, ada amin. Seumur hidup akan menjadi anak kita. Seumur hidup akan menjadi bapak kita. Seumur hidup akan menjadi ibu kita. Sebagaimana jeleknya pun, sebagaimana busuknya perilakunya, tetap
adalah anak dan orang tua kita. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara diberkati. Haleluya. Oke, nah saudara, misalnya dalam pernikahan kami tentunya juga nggak sempurna ya. Tadi saya udah ceritakan bagaimana kadang-kadang saya bisa salah paham dengan istri saya salah paham dengan saya, atau mungkin kami dengan anak saudara ya. Beberapa minggu yang lalu kami dapat laporan dari gurunya James, saudara ya. James nggak mau dengar di sekolah, saudara ya. Dan kemudian gurunya WhatsApp istri saya dan berkata, nanti ibu tanya deh apa yang James lakukan di sekolah. Waduh, apa ini saudara ya? Kadang-kadang kalau udah di WhatsApp gitu sama guru kan kita pengen tahu gitu saudara ya. Nah kemudian saudara tahu apa yang terjadi pada waktu kami sampai di rumah, kami tanya sama James, what happened James? Dan kemudian kenapa? James mulai cerita bahwa ada sesuatu di kelas Mandarin saudara ya. Dan bahkan ini mungkin Pastor Debbie bisa cerita lebih jelas deh. Karena mama lebih tahu detailnya saudara. Jadi James waktu itu bilang, aku di kelas Mandarin nggak memperhatikan waktu Lause ngomong ya kan. Pikiranku itu ke tempat lain katanya gitu. Terus kamu lagi mikir apa waktu itu? Aku lagi mikir nanti kalau pulang sekolah mau main kartu Uno yang baru dibeliin Dedi sama Mami and Dedi gitu kan ya. Jadi ternyata mainan baru yang kita belikan itu bisa mendistraksi perhatian yang anak kita punya gitu saudara ya. Aduh nanti pasti fun nih kalau main sama Mami dan Daddy katanya gitu. Nah jadi ketika Lausinya memberikan tugas di kelas, dia karena enggak dengar dia enggak kerjakan. Lalu Lausinya bilang tulis di agenda. Jadi tulis di agenda nomor 1 paling atas. Saya tidak mendengarkan di kelas Mandarin gitu loh saudara. Jadi supaya orang tuanya nanti kalau pulang dia tunjukkan agenda sama orang tua kan saya tanda tangan supaya saya tahu kalau James itu enggak mendengarkan di kelas Mandarin. Itu mestinya simpel apa enggak? Simpel kan saudara. Tapi ketika dia pulang dia takut dimarahin sama Mami Daddy. Jadi saudara tahu apa yang terjadi? Kreatifnya timbul tapi kreatif yang negatif. Jadi saudara dia ambil tip X, dia hapus nomor 1. Terus dia ganti nomor 2, nomor 3-nya itu menjadi nomor 1, 2, 3. Jadi diurutin kembali nomornya gitu saudara ya. Jadi ketika agenda itu ditunjukkan kepada saya, oh ya sudah benar. Itu atasnya ada di tip X tapi saya nggak curiga karena kan ya mungkin aja nulis salah dicoret-coret terus ya udahlah nulis apa tip X belum kering jadi nulis di bawahnya gitu saudara ya. Nah jadi saya tanda tangan, dia besoknya balik ke sekolah kemudian dicek sama gurunya, loh kok tip X-an gitu. Nah karena gurunya tahu kalau di tip X maka hukumannya menjadi lebih berat. Jadi dia harus pulang melapor kepada saya dengan catatan. Saya harus menulis surat, mengetahui bahwa ada kejadian seperti ini. Sehingga itu surat akan menentukan apakah James boleh ikut ujian Mandarin atau enggak. Terus yang kedua, nanti di kelas Mandarin yang berikutnya dia boleh duduk di dalam kelas tapi enggak boleh ikut dalam aktivitasnya. Jadi cuman boleh menjadi penonton gitu saudara. Jadi ya saya nulis suratnya. Saya bilang saya mengetahui ada masalah seperti ini. Kami apologize karena kesalahan James yang dilakukan ya kan. Lalu ya pokoknya kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya ya. Dan kita serahkan kepada gurunya lah keputusannya apa. Nah saudara, tapi waktu itu terus kita tanya sama James, kenapa kamu harus melakukan ini? Aku takut dimarahin Mami dan Daddy, katanya gitu. Terus kami tanya, sekarang Mami Daddy marah nggak sama kamu? Enggak, James sebenarnya kesalahan kamu itu adalah kesalahan yang kecil. Tapi karena kamu tidak jujur, tidak mau mengakui, kamu tutupin dengan kesalahan yang lebih besar. Sehingga sekarang dihukum sama gurunya lebih besar. Harusnya kan cuman tunjukin orang tua tidak memperhatikan, saya tanda tangan selesai. Tapi karena dia tutupin dengan tip X ya kan, menjadi hukumannya saya harus nulis surat, belum tentu boleh ikut ujian, harus duduk di kelas tanpa mengerjakan tugas gitu saudara ya. Lalu pada hari itu kami memberi pengertian pada James. James kamu harus ingat satu hal. Mau kesalahan kecil, kesalahan besar kamu harus jujur ngaku sama Mami Daddy. Karena kami adalah orang tuamu dan kami tidak pernah bermaksud jahat sama kamu. Apapun yang kamu lakukan nak, seburuk apapun, separah apapun kesalahan kamu, Mami dan Daddy tetap mencintai kamu. Kami mengasihi kamu bukan karena kamu dapat nilai A, bukan karena kamu anak pintar, bukan karena nilai-nilai yang kamu dapatkan di sekolah. Tapi kami, Mami Daddy mengasihi kamu karena kamu adalah anak kami. Titik saudara. Hari itu saya mengenalkan kepada James konsep unconditional love. Kasih tanpa syarat.
James duduk nangis saudara ya. Kemudian dia minta maaf, kemudian kita peluk-pelukan, kita maaf-maafan, terus kita berdoa bersama-sama saudara ya. Tapi hari itu saudara, anak umur 9 tahun pun ketika mengerti konsep unconditional love, ketika mengerti kasih karunia, dan kasih karunia itu kita harus dapat dulu baru kita bisa salurkan pada orang lain. Ketika dia mendapatkan saluran kasih karunia, dia tersentuh hatinya. Seringkali kita hidup sebagai manusia, kita pikir kita akan disayang Tuhan karena kita baik, karena kita hidup kudus, karena kita mencoba untuk melakukan hukum Taurat, karena kita mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ketahuilah saudara, engkau dikasihi oleh Tuhan bukan karena pencapaian-pencapaianmu. Engkau dikasihi sama Tuhan karena dia adalah bapamu dan engkau adalah anaknya. Titik, ada amin saudara. Amin. Dan hari itu saya bilang sama James, jangan izinkan iblis untuk bisik-bisikin kamu hal-hal yang lain. Ya, karena semua yang dibisikkan iblis itu adalah kebohongan. Amin saudara. Amin. Ya. Jadi kalau engkau dibisik-bisikin sama iblis jangan percaya. Bapa adalah Bapa yang baik. Engkau dikasihi karena engkau adalah anaknya. Titik, ada amin saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya itu saudara, seperti tadi kami bilang bahwa kalau kita mau belajar tentang grace atau kasih karunia itu lifetime learning ya. Kita nggak bisa cuman sudah ikut satu kelas, satu kebaktian, satu serial khotbah, kemudian kita udah menjadi the master of grace, itu impossible gitu loh ya. Grace is lifetime learning, tolong pemain musik kembali ke tempatnya masing-masing. Grace is lifetime learning, kemudian mengertilah bahwa kita mari bukan cuman ngomongin atau nyancatin orang, oh khotbahnya enggak graceful, oh keputusan kamu enggak graceful. Saudara, justru kalau saudara sering melakukan itu, saudara yang menunjukkan bahwa saudara enggak graceful, betul enggak ya? Mari kita hidupi grace-nya Tuhan, kasih karunia Tuhan, saudara, seperti di dalam pelayanan ini di gereja kami, saudara, di gereja kita walaupun belum terlalu besar, tetapi kita sudah memilih untuk misalnya membantu gereja-gereja lain yang kekurangan, betul enggak ya? Kita membantu menyekolahkan murid-murid yang misalnya dari keluarga ekonomi lemah, saudara, di seluruh pelosok Indonesia, bahkan ada adik-adik yang kita kuliahkan, saudara, tanpa kemudian kita nyinyir mereka, kita mandang meremehkan mereka, itu penting sekali, saudara ya. Ada amin enggak? Saudara diberkati hari ini, mau belajar lebih dalam? Mau belajar lebih dalam, siapa mau belajar lebih dalam ya? Kalau mau belajar lebih dalam, tentunya karena waktu kita nggak bisa, saudara meneruskan. Namun demikian kita lihat slide berikutnya, ada buku nih saudara ya. Ada buku dengan judul Love Revolution, ini buku terbaru kami. Buku tentang tagline-nya adalah karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Saudara, buku ini kami tulis berdua supaya membantu setiap daripada pembaca mengerti tentang belajar untuk ada panduan pemulihan dalam pernikahan. Ini penting sekali untuk saudara baca, terutama bagi saudara yang sudah menikah. Karena di dalam setiap pernikahan tentunya kita tahu bahwa pernikahan kita enggak sempurna. Kita perlu diisi dengan anggur barunya Tuhan, seperti bagaimana Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur di Kana, saudara ya. Dan terutama saudara yang misalnya sudah tunangan, lagi persiapan untuk menikah, saudara ya, walaupun saudara masih single, saudara tentunya boleh membacanya, saudara ya. Sepertinya kalau untuk anak-anak buku ini sangat tidak cocok sekali ya, tetapi kalau saudara yang sudah menikah, saudara wajib membacanya. Ada amin ya, nanti saudara tentunya bisa melihat, saudara bisa, tolong slide-nya dikeluarkan dong. Saudara bisa lihat ada buku ini nanti bisa ada di depan, saudara bisa tanya sama Yolanda, ada QR-nya saudara bisa scan dan bahkan ada beberapa misalnya ada merchandise-nya, ada buku, ada kaos saudara, dan saya berdoa biarlah buku-buku ini bisa menjadi berkat buat saudara ya. Saudara bisa nanti tanya kepada Yolanda dan saudara bisa tanyakan bagi pemirsa yang mengikuti kebaktian ini dari Facebook Live, saudara bisa scan dan saudara bisa nanti mendapatkan buku ini dari Tokopedia. Ya, puji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita makin berdiri. Mari kita berdoa bagi keluarga-keluarga kita, saudara. Saya minta setiap keluarga boleh duduk bersama. Anak-anak tolong yang di luar suruh masuk. Berdiri, saudara ya. Kalau yang di stroller biarin gak apa-apa. Tetapi mari kita bergandeng tangan, saudara. Kita mau berdoa. Biasanya kalau minggu pertama sampai minggu ketiga, orang tua kita ajarkan untuk menumpang tangan buat anak-anaknya sebelum khotbah dimulai. Tetapi kalau setiap family week, kita mau supaya kita berdoa bersama-sama, saudara ya. Saudara gak perlu maju ke depan. Tetapi kita percaya bahwa biarlah kasih karunia Tuhan yang terus akan membentengi kehidupan kita.